Tetap MPR bahwa PKI itu adalah organisasi terlarang dan belum dicabut. Tapi ada dua pahlawan nasional kita yang orang PKI. Kita menemukan ada beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu kita. Katakanlah misalkan Imam Bonjol. Imam Bonjol, saya tidak sepakat beliau adalah pahlawan. Dia bukan pahlawan. Saya mohon maaf kepada keluarganya, kepada para pendukungnya. Saya harus menyebutkan dalam alam pikiran saya. Guru. Minta maaf juga sama Pak Prabowo. Kan dia yang ngetuk kan. Saya mohon maaf kepada Pak Prabowo Subianto dan teman-teman dari TNI. Saya katakan, menurut pendapat saya, Pak Harto itu bukan pahlawan. Tapi dia layak jadi pahlawan nasional. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kali kedua, Bang. Ya. Awak merasa sekolah lagi, Bang? Sekolah. Bersama Guru Gembul. Makasih, Guru. Sama-sama. Datang lagi ke Torpedo ini. Jauh-jauh dari Bandung. Naik bus. yang udah berutang. Itu kan anak cucu menikut nanti kan. Entah pernah pun enggak dia naik bus nanti kan. Makanya saya bayar, berkontribusi terhadap pelunasan hutang negara. Bang, kali ini Bang, masih hangat-hangat dari 10 November soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Ya. Kita mau tahu nih perspektif dari Guru Gembul. Ada pro dan kontra. Tapi belakangan di lini masa sosial media belakangan ini ya, banyak yang mendukung. Yang kontranya agak hilang sayup-sayup tuh. Ya, permainan buzzer mungkin. Wallahu alam bisawab. Nanti kita bisa cek di analisis media. Ya. Langsung aja Bang. Menurut Pak Guru sebagai prolog, apa sih makna yang sesungguhnya dari ketika kita sebut seseorang itu sebagai pahlawan? Pahlawan itu adalah orang yang rela mengurangi haknya demi memberikan jatah itu kepada hak orang lain. Apakah itu hak hidup, maksudnya dia mengorbankan jiwa raganya demi orang lain yang lebih besar, apakah dia mengorbankan uangnya untuk orang lain dan sebagainya. Tapi intinya pada dasarnya yang dimaksud dengan pahlawan itu adalah orang-orang yang berani untuk mengambil jatah hak pribadinya untuk diserahkan kepada pihak lain yang lebih besar, yang lebih utama, yang lebih urgen, atau lebih luas cakupannya. Nah, itu pahlawan. Tetapi dalam makna bernegara, pahlawan itu menjadi sangat-sangat politis, menjadi sangat-sangat ideologis. Jadi pahlawan dengan pahlawan nasional itu dua konteks yang berbeda, dua definisi yang berbeda, dua kriteria yang berbeda. Bisa jadi seorang yang sebenarnya dia itu tidak mau menyerahkan haknya kepada orang lain, justru mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri, dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Di banyak negara hal itu relatif dianggap lumrah. Nah, jadi pahlawan nasional itu tentu saja kita harus melihat ideologi apa yang diusung, kemudian sentimen-sentimen politik apa juga yang sedang diperjuangkan di sana. Dalam konteks Pak Harto, apakah dia sudah menyampingkan hak-hak pribadinya untuk hak-hak orang banyak selama memimpin? Sejauh yang saya tahu tidak. Jadi beliau punya jasa, tapi seluruh dari jasanya itu sudah dia ambil penghargaannya, dia ambil imbalannya, bahkan dia minta lebih dari apa yang dia lakukan. Saya pikir tentu saja Pak Harto banyak sekali jasanya, tapi pada bagian mana Pak Harto tidak mengambil imbalan dari setiap jasanya? Salah satu gelar pahlawan nasional itu diberikan pada Soeharto itu karena kontribusinya terhadap ekonomi. Bagaimana kalau Pak Guru melihat dalam perspektif ekonomi pada periode kepemimpinan Soeharto? Pada periode-periode awal kepemimpinan Soeharto kita tidak bisa menyangkal, saya pikir, dan saya juga tidak melihat ada orang yang bisa menyangkal betapa besar jasa Pak Harto. Jadi kita bisa melihat signifikansi perannya itu dari sebelum dia berkuasa dan sesudah dia berkuasa. Sebelum dia berkuasa, Indonesia itu hyperinflasi. Kita tuh punya utang yang bahkan jauh lebih besar, mungkin 5 atau 6 kali lebih besar daripada APBN kita pada waktu itu, pada akhir zaman Pak Harto, Pak Karno. Dan karena Pak Karno itu adalah orang yang jauh dari
ilmu teknis ekonomi dan dia telah menyingkirkan pakar-pakar ekonomi dari kabinetnya, maka dia nggak paham tentang bagaimana cara mengurusi inflasi. Kadang-kadang kan dia malah nyebarin uang ke masyarakat gitu ya. Akang-akang waktu kecil pernah ini kan ikutin FOMO teman-teman, ada pesawat lewat, kapal minta duit. Itu kan gara-gara zaman Pak Karno kan. Jadi Pak Karno emang bagi-bagi duit disebar-sebar dari pesawat gitu. Saking ketidakmampuan beliau itu dalam memahami ekonomi gitu. Jadi masyarakat miskin, bagi-bagiin aja duitnya gitu. Ya, pada waktu itu sebenarnya. Nah, Pak Harto datang sebagai penyelamat ekonomi Indonesia, bahwa setelah kudeta merangkak, beliau sedikit demi sedikit menggadaikan aset-aset dan kekuasaan Indonesia, aset-aset dan sumber daya Indonesia kepada pihak asing, dan kemudian Indonesia naik pertumbuhan ekonominya di atas 5% setiap tahun sejak saat itu. Bagaimana caranya? Ya kumpulin negara-negara mana yang mau meminjamkan uangnya kepada kita, kemudian kita tawarkan sumber daya alam kita kepada dia, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kita naik, tetapi kita tidak memiliki kemandirian dalam industri dan teknologi. Ya, Jepang masuk ke Indonesia tahun 71, misalkan ada mobil Kijang, ada mobil apa, semuanya diperkenalkan dengan semacam perjanjian tidak tertulis bahwa Indonesia tidak usah mengembangkan teknologi otomotif selama Jepang menginvestasikan di sini. Nah, dan lain sebagainya. Oke, ekonomi Indonesia maju pada waktu itu. Tapi apakah dengan itu layak untuk jadi gelar pahlawan? Ya enggak juga. Karena apa? Karena Pak Harto dapat jauh lebih besar keuntungan daripada yang diberikan kepada masyarakatnya. Anggaplah. Ekonomi masyarakat Indonesia naik 6% setahun gitu. Ekonomi Pak Harto naik berapa persen pada waktu itu dengan kebijakan-kebijakannya itu. Misalkan ya, kemudian peningkatan kekuasaan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Jadi akses terhadap ekonomi, akses terhadap kekuasaan, akses terhadap media, akses terhadap diplomasi dengan dunia luar, itu semuanya dimiliki oleh Pak Harto, sehingga kalau kita kembalikan pada definisi awal bahwa pahlawan itu adalah yang menyerahkan sebagian hak pribadinya kepada orang lain, Pak Harto memang berjasa, tapi tidak ada sedikit pun yang dia korbankan dalam hal itu. Apa yang dikorbankannya? Nggak ada dalam hal itu. Nah, jadi dalam hal inilah sebenarnya kita harus akui keberjasaan seseorang tidak meniscayakan dia menjadi pahlawan. Kalau kita tarik lagi kan, sejarah pahlawan nasional pertama itu kan 1950 kalau yang aku baca. Itu pada saat itu negara baru merdeka, kemudian Soekarno dan beberapa founding father kita itu memutuskanlah untuk memberikan gelar pahlawan. Supaya itu sebagai langkah rekonsiliasi atau memotivasi masyarakat. Saat itu Abdul Muiz yang pertama itu diberikan. Itu sebagai identitas bahwa mereka itu berjuang secara fisik ya, yang aku baca itu secara fisik. Dan kemudian sekarang bertambah lagi, ada dari sisi ekonomi, patriotisme, kemudian sosial. Kalau Pak Guru bilang tadi, dalam sisi ekonomi saja dia tidak berjuang, artinya Pak Guru tidak sepakat Soeharto ini jadi pahlawan nasional. Oh, kalau ya seperti yang saya bilang tadi, saya tidak sepakat beliau adalah pahlawan. Dia bukan pahlawan. Saya mohon maaf kepada keluarganya, kepada para pendukungnya. Saya harus menyebutkan dalam alam pikiran saya. Guru. Minta maaf juga sama Pak Prabowo. Kan dia yang ngetuk kan. Saya mohon maaf kepada Pak Prabowo Subianto dan teman-teman dari TNI. Saya katakan, menurut pendapat saya, Pak Harto itu bukan pahlawan. Tapi dia layak jadi pahlawan nasional. It means maksudnya? Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, pahlawan dengan pahlawan nasional itu adalah dua ranah yang berbeda, dua konsep yang berbeda, dua identitas yang berbeda. Jadi Pak Harto bukan pahlawan. Sebesar apapun jasa yang dia berikan kepada kita, dia bukan pahlawan. Tetapi kalau mau dijadikan pahlawan nasional, oke. Karena, politik tadi. Nah, kita mulai dari pernyataan Akang tadi bahwa gelar pahlawan nasional pertama kali diberikan tahun 50-an. Apa latar dari pahlawan nasional itu dianugerahkan? Akang tadi menyebutnya adalah untuk menginspirasi orang. Yaitu lip service-nya. Tetapi alasan yang lebih dalamnya sebenarnya jauh lebih daripada itu. Jadi begini, kita main jujur-jujuran ya. Ya, jujur dong.
Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah negara yang relatif tidak memiliki kekuatan argumentasi untuk bersatu. Ya. Jadi kita tuh tidak memiliki identitas nasional yang pasti, apalagi di awal kemerdekaan Indonesia. Kalau kita melihat ada Jepang, Jepang itu memiliki nasionalisme yang satu secara sejarah tervalidasi, bahasa tervalidasi, ciri fisik tervalidasi, bahwa mereka ada dalam satu kesatuan. Dan ketika mereka mewujudkan dalam entitas politik yang namanya negara Jepang, ya oke, Inggris juga demikian, Belanda juga demikian, dan banyak negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang juga demikian. Yeah. Nah, Indonesia, apa yang memvalidasi agar kita tuh memiliki alasan untuk bersatu sebagai entitas politik? Apakah kesamaan bahasa? Kesamaan agama? Kita sangat majemuk. Kesamaan pulau? Kesamaan wilayah, kesamaan cara makan. Kita sebutkan 7 unsur kebudayaan. Kebudayaan itu kan diantaranya adalah bahasa, sistem politik, sistem mata pencaharian, sistem seni, dan pengetahuan, dan seterusnya. Gak ada satupun di antara suku-suku di Indonesia yang bisa diidentifikasikan sama dengan pihak yang lain. Yeah. Jadi, dan bukan hanya itu, ada tumpang tindih yang luar biasa. Misalkan, orang Riau dengan orang Malaysia tuh bahasanya sama, kebiasaannya sama, ciri fisiknya sama, latar bahasa dan budayanya sama, agamanya juga sama, makanan pokok dan masakannya juga sama. Tapi mereka terpisah menjadi dua negara yang berbeda. Ya. Orang Papua dengan orang Papua Nugini, apa perbedaan di antara mereka? Kebiasaan mereka sama, ciri fisik mereka sama, dan hal-hal yang semacam itu semuanya sama. Tapi mereka terpisah menjadi dua wilayah, dua negara yang terpisah. Timor Leste dengan teman-teman kita di Flores. Ya. Mereka rendengan jalan, kemudian kita gak akan bisa membedakannya, bahasa mereka sama, identik, cara kehidupan mereka, latar kebudayaan mereka identik, tapi jadi dua negara. Alasan kita untuk mendirikan sebuah negara hanya satu, karena kita dijajah oleh bangsa yang sama, yang namanya Belanda. Makanya dalam konstitusi Indonesia, Indonesia itu adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Sesederhana itu. Nah, itu adalah alasan yang tidak memadai, apalagi di awal-awal kemerdekaan kita. Tidak memadai. Nah, bagaimana caranya untuk meyakinkan kepada masyarakat dunia dan kepada masyarakat lokal bahwa kita tuh memang berlatar satu kesatuan. Maka terbitlah buku, misalkan 6.000 tahun merah putih. Kemudian Pak Muhammad Yamin menjelaskan sejarah bahwa Indonesia dimulai dari Gajah Mada, kemudian bendera merah putih juga dari Majapahit, bahkan sebelum itu juga sudah ada, kita ada dalam satu kesatuan nasional, bahwa ketika Malaka diduduki oleh Portugis, orang Jawa justru malah nyerang ke sana gitu, yang menunjukkan bahwa kita tuh terikat secara batin, bahwa kita ada dalam satu kesatuan nasional, bahwa mau Gajah Mada, mau kemudian Kertanegara, mau siapapun pemimpin-pemimpin besar di Indonesia, ketika dia sudah sangat berkuasa, dia ingin menyatukan seluruh Nusantara. Yang inti dari argumentasinya adalah bahwa kita ada dalam satu kesatuan sejak ribuan tahun yang lalu. Makanya kemudian pidato Pak Karno penjajahan Indonesia 350 tahun itu kemudian dibenarkan dalam buku sejarah, walaupun sama sekali tidak memiliki validasi apapun gitu. Ya. Tapi kan kenapa itu harus dijelaskan, harus ditekankan, ya agar ada sebuah argumentasi bahwa tuh sejak 350 tahun yang lalu kita tuh memang sudah ada, tapi dijajah, begitu kan? Nah, dan berikutnya, usaha berikutnya setelah buku itu, kemudian setelah penjajahan 350 tahun, nah argumentasi berikutnya itu adalah pemberian gelar pahlawan. Dan pemberian gelar pahlawan itu diupayakan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dengan penekanan bahwa mereka berjuang untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi dari orang Papua ternyata ada, dari orang Sumatera ternyata ada, Imam Bonjol yang sebenarnya memperjuangkan syariat tapi masuk ke dalam gelar pahlawan nasional kita. Kemudian R.A. Kartini yang sebenarnya disponsori dan dibesarkan oleh Belanda untuk jadi pahlawan Belanda, kita ambil jadi pahlawan Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya tidak salah, saya katakan tidak salah, semua negara di dunia melakukan hal yang sama, yaitu mereka mencari cara bagaimana cara mempersatukan bangsanya, mempersatukan rakyatnya. Ketika pada founding parents kita masih berpikir bahwa kita belum memiliki alat yang sangat kuat untuk mempersatukan, karena itu kita tuh masih baru gitu. Nah, pemberian gelar pahlawan itu diberikan untuk mempertegas.
Gitu. Nah, karena itulah maka siapapun yang dipilih, nah ini penting, siapapun yang dipilih sebagai sebagai penyandang gelar pahlawan itu akan mengalami glorifikasi, akan mengalami angelisasi gitu. Jadi semua hal-hal baik tentangnya akan ditonjolkan, semua hal-hal buruk tentangnya akan coba disingkirkan atau ditafsirkan ulang. Nah, makanya disinilah saya bilang saya setuju Pak Harto jadi pahlawan nasional. Alasannya apa? Sekontroversial apapun beliau, di buku nanti akan diglorifikasi, yang jelek-jelek akan dihilangkan, yang bagus-bagus akan dimunculkan. Untuk apa? Karena pahlawan nasional adalah identitas bangsa. Dan karena identitas bangsa itu membutuhkan pensakralan, maka hal-hal yang buruk tentang orang itu akan dihilangkan. Guru, tentu ada aspek politik dalam pemberian gelar pahlawan nasional. Tadi soal pensakralan dimuat di buku-buku sekolah. Tapi sebenarnya ini untuk melindungi siapa, untuk siapa, dan afternya gimana? Kalau pandangan guru gimana? Iya, 10 tahun dari sekarang saya juga yakin Pak Joko Widodo akan diajukan sebagai pahlawan nasional. Entah diterima atau enggak. Tapi 10 tahun dari sekarang kayaknya besar kemungkinan beliau juga akan berarti diajukan. 2035. Mak. Diajukannya, entah nanti jadinya mana ada pahlawan dijajahnya ditanya pun langsung dipidanakan, mana ada guru? Ada guru. Ya tapi itu serius karena banyak pahlawan nasional kita dulu yang melakukan pelanggaran yang jauh lebih serius daripada soal ijazah doang, katakanlah gitu. Itu kalau ijazahnya palsu kan. Aku better Jokowi pahlawan lah daripada Soeharto pahlawan. Kalau disuruh memilih ya, gimana? Nah jadi lanjut. Jadi pemberian gelar pahlawan apakah itu juga bernuansa politis? Iya tentu saja. Jadi rezim yang berkuasa biasanya karena masyarakat kita adalah masyarakat yang feodal, masyarakat kita tuh melihat baik buruk seseorang itu bukan hanya dari orangnya, tapi siapa leluhurnya, gitu kan? Nah makanya Megawati kalau kampanye selalu ada wajah Pak Karno di belakangnya dan Partai Demokrat masih bawa-bawa Pak SBY di belakangnya gitu. Itu adalah hal yang lumrah gitu. Karena mereka dipaksa oleh masyarakat yang masih feodal, yang masih melihat leluhurnya siapa kan. Iya, maksud aku guru, what behind the scene gitu. Apakah karena Presiden Prabowo sudah aktif untuk mengembalikan aset negara yang diambil oleh segelintir orang? Iya, nah itu dia. Sehingga itu akan diputihkan, apa gimana? Iya, Pak Prabowo itu kan patronnya ya Pak Harto kan. Jadi Pak Jokowi siapa? Wah nggak ada nih, dekatkan berarti dengan Megawati. Setelah jauh dari Megawati yang dekat dengan Pak Karno, ya akhirnya dia akan goyang gitu kan. Jadi berapa? Lebih dari 60% pejabat-pejabat daerah kita tuh berhubungan dengan pejabat sebelumnya. Itu rakyat kita tuh yang memaksa untuk itu. Jadi ketika Pak Prabowo naikin Pak Harto, ya karena beliau itu dikenalnya sebagai menantunya Pak Harto. Dan mau tidak mau ada beberapa identitas dan simbol-simbol yang masih dibawa oleh Pak Prabowo. Misalkan istilah macan Asia, kebangkitan Asia. Itu kan sebenarnya adalah slogan-slogan yang diumumkan di masa Orde Baru kan. Dan dipakai juga sama Pak Prabowo sekarang gitu. Kemudian kisah-kisah ABRI masuk desa itu adalah zaman Pak Harto. Dui fungsi ABRI itu zaman Pak Harto. Zaman sekarang tentara tidak disebut ABRI masuk desa, tapi masuk beneran walaupun tidak disebutkan. Babinsa. Iya, sekarang namanya lain gitu ya. Tapi sama kan, ide-idenya tuh sama. Dan Pak Prabowo itu adalah orang yang tegas misalkan, dan kemudian nampaknya akan mensentralisasi korupsi hanya pada kroninya aja. Misalkan ada tudingan ke arah sana. Itu juga sebenarnya adalah simbol-simbol yang juga disematkan pada Pak Harto gitu. Jadi Pak Prabowo itu bagaimanapun memiliki kedekatan historis dan memiliki kedekatan simbol-simbol dengan Pak Harto. Jadi tentu saja dalam hal ini Pak Prabowo memiliki kepentingan yang besar untuk mengembalikan marwah dari mertuanya dan idolanya untuk kembali ada di panggung Indonesia. Kan wajar kalau misalkan seperti itu. Tapi Pak Guru, kalau kita bicara pahlawan kan, kalau Pak Guru bilang perspektifnya adalah mengorbankan haknya kepada orang lain. Nah, dalam
terminologi pahlawan ini artinya harus di minimal lah menurutnya kan. Seharusnya. Tapi kan kalau kita lihat di kepemimpinan Soeharto, apalagi di akhirnya, dia disebut sebagai pelanggar HAM berat. Kemudian pada akhir hayatnya dia juga masih berstatus sebagai terdakwa kasus korupsi. MA memutuskan sidang ditunda karena beliau lagi sakit. Dan sakitnya meninggal. Dan dalam status terdakwa dong kasus korupsi. Harusnya kan negara tidak mengambil resiko itu untuk memutuskan Soeharto sebagai pahlawan. Oke lah secara politik, secara ideologis. Tapi kan ini jejaknya sangat jelas kejahatan-kejahatan itu. Oke, kita bandingkan misal kita punya TAP MPR bahwa PKI itu adalah organisasi terlarang. Dan belum dicabut. Tapi ada 2 pahlawan nasional kita yang orang PKI. Itu maksudnya di situ kontradiksi kan. Kemudian kita juga menyebut beberapa hal yang cukup bermasalah itu, tadi pelanggaran HAM. Kita menemukan ada beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu kita. Katakanlah misalkan Imam Bonjol. Imam Bonjol melakukan pelanggaran HAM dalam hal apa? Dalam hal beliau memaksakan alam pikirannya kepada masyarakat adat untuk harus dikembalikan kepada syariat Islam misalkan, padahal kaum adat tidak mau begitu, dia berislam tapi berislamnya sesuai dengan tradisi apa yang sanggup mereka lakukan, apa yang sanggup mereka jalankan gitu. Ada penghilangan nyawa di situ Pak Guru? Alhamdulillah ada. Cukup banyak penghilangan nyawa di situ. Ada pihak-pihak misalkan dari orang-orang suku Batak yang melebih-lebihkan penghilangan nyawa itu sampai 200.000 orang, sampai terjadi pembantaian dan sebagainya. Itu sudah dibukukan. Saya pikir sejarahnya terlalu dilebih-lebihkan, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Atau misal begini, Teuku Umar, pahlawan Aceh, dia pernah berpihak pada Belanda. Dalam buku sejarah kita disebutkan dia berpura-pura berpihak pada Belanda untuk mendapatkan senjata dan logistik. Iya kan? Itu buku SD, SMP, SMA kita menarasikan hal yang sama. Tetapi di waktu yang bersamaan ketika dia sedang berpura-pura mendukung Belanda, dia membumi hanguskan 116 kampung Aceh, kampung pejuang Aceh. 161 kampung itu bukan berisi 10-20 orang, dia 116 kampung dibakar semuanya demi kepentingan Belanda. Nah, kalau dia berpura-pura, kepura-puraan yang keterlaluan. Pada waktu itu sampai fatwa-fatwa ulama itu ulama-ulama mengeluarkan fatwa bahwa darah atau kepala dari Teuku Umar itu lebih halal untuk ditumpahkan atau untuk dipenggal, dan bahwa kematiannya itu akan lebih berharga daripada kematian 100 orang serdadu Belanda. Nah, itu ada fatwa ulama Aceh pada waktu itu. Tapi kan Guru, itu kan dalam rangka menjemput freedom. Ini kan Pak Harto udah ada negaranya. Enggak, Teuku Umar tidak menjemput freedom. Dia pada waktu itu ingin jadi Sultan Aceh melalui Belanda. Tapi bukan dalam konteks republik. Memang, tapi jadi pahlawan nasional. Jadi maksudnya begini, anggaplah perkataan saya salah, perkataan saya salah dan sebagainya. Tapi kontroversi itu terjadi di zamannya. Jadi maksudnya ketika Pak Harto melakukan pembantaian misalkan, saya 6566 Pak Fadlizon mengatakan tidak ada buktinya, tetapi saya yakin kita kalau misalkan mencari bukan dalam konteks politik, secara akademis kita akan menemukan bukti itu. Jadi Pak Fadlizon mengatakan bahwa tidak ada pembantaian, tidak ada buktinya gitu kan. Tapi kan pernyataan itu adalah pernyataan politis. Kalau misalkan kita bertanya kepada para sejarawan, sejarawan akan menemukan bukti-bukti bahwa Pak Harto dan atau tentara pada waktu itu menginisiasi serangan terhadap orang-orang yang dituding PKI dan akhirnya menyebabkan pembantaian. Saya pikir datanya sudah cukup banyak dan argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kasus pemerkosaan dan sebagainya. Itu saya pikir juga tidak oleh kalangan akademis ya, bukan politis, tapi oleh kalangan akademis, saya pikir itu memiliki posisi yang sangat kuat dan itu dibenarkan. Nah,
Itu benar. Pak Harto memang katakanlah melakukan ini dan itu dan sebagainya. Itu benar. Tapi kan nanti sebagai konteksnya dia adalah pahlawan nasional, nah semua yang cerita ini, sumber-sumber dan sebagainya, itu akan hilang satu demi satu. Dan akhirnya proses glorifikasi itu akan terjadi dan selesai dalam 1-2 generasi berikutnya. Apa dampaknya bagi generasi yang tidak secara holistik mengetahui sejarah? Kalau benar, katakanlah benar nanti pelan-pelan poin demi poin itu akan hilang. Kalau negara kita pada akhirnya sudah menjadi negara yang lebih dewasa, maka kita akan memafhumkan itu, akan memaklumkan itu bahwa oke, pahlawan-pahlawan kita memang agak bermasalah, tapi dilihat dari konteks zamannya mungkin memang seperti itu. Bahwa Sultan Iskandar Muda begitu bengisnya ya karena pada zamannya menuntut itu. Jadi kita akan memaklumkan apa yang terjadi di masa lampau tanpa kita mengingkari apa yang terjadi. Jadi nanti di masa depan kalau kita sudah dewasa, Pak Harto itu akan disebut Pak Harto pembantai. Pak Harto itu yang menyebabkan pemerkosaan, Pak Harto yang mendalangi ini. Oke. Tapi pengakuan kita terhadap pahlawan nasional itu tidak akan hilang. Ini persis sama seperti yang terjadi di negara-negara Eropa, misalkan ketika melihat tokoh-tokoh masa lampau mereka. Mereka melihat misalkan Alexander Agung. Tak ada penyangkalan sama sekali bahwa Alexander Agung adalah pembantai yang bengis. Ya. Tetapi mereka tetap tidak akan menghiraukan itu dan tetap akan mengatakan bahwa dia adalah salah satu penakluk paling jenius. Gitu. Begitupun misalkan dengan Julio Caesar, begitupun dengan Napoleon. Napoleon melakukan pembantaian, melakukan kejahatan, perang, dan bikin tentaranya sendiri habis dalam sekali perang gara-gara kesalahan perhitungan, tapi dia tidak akan disalahkan. Dan sekarang kita akan menganggap bahwa Napoleon dalam hal itu melakukan kesalahan tanpa orang-orang Eropa itu akan mengambil kembali. Nah, satu-satunya yang masih dipertahankan diantaranya adalah Hitler, karena Hitler ada negosiasi berkepanjangan soal bahwa dia harus jadi villain utama gitu. Tapi begitupun dengan Pak Harto, ketika nanti 2-3 generasi berikutnya, ketika kita sudah lebih mapan dan baik dalam berintelektual, kita akan menyebut oh Pak Harto itu memang melakukan kekejian ini. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa jadi pahlawan nasional juga gitu. Karena walaupun ini pentingnya nih, walaupun buku sejarah putih kita menceritakan bahwa Pak Harto itu tidak bersalah, tapi sejarawan itu tetap menghasilkan, tetap menulis, tetap memproduksi karya-karya mereka. Ya, pasti. Nah, tidak akan bisa dibendung. Tidak akan bisa dibendung. Jadi itulah yang akan jadi sama seperti negara kita tuh punya buku putih gitu ya. Buku putih itu dijadikan patokan, tetapi buku-buku yang lain juga bersebaran dan semua orang bebas untuk mengakses buku-buku itu. Nah, that's the point. Mungkin kalau arahnya jadi negara otoritarisme, nggak ada lagi tuh. Apa? Penulis-penulis bebas itu. Otoritarianisme itu nggak punya masa depan. Kita nggak akan menemukan di masa depan otoritarianisme yang terbuka. Kita akan melihat karena gini nih, otoritarianisme itu mewajibkan satu pihak terlalu overpower. Iya. Dan di masa depan, bahkan di zaman sekarang, orang tuh nggak bisa menjadi sangat overpower, dia tuh harus ketergantungan pada pihak lain gitu. Nah, jadi yang paling mungkin terjadi di masa depan itu adalah oligarki yang paling jahatnya tuh. Jadi ada sekelompok orang jahat yang bikin konspirasi untuk menguasai, tapi satu orang itu menjadi terlalu riskan. Mereka akan gontok-gontokan gitu. Nah, jadi di masa depan kita punya peluang untuk menghargai jasa Pak Harto sebatas apa yang dia lakukan dan mengakui kejahatan-kejahatan beliau sebagai fakta yang tidak bisa dibantah. Tapi melihat kondisi sekarang Pak Guru, dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, ada gejolak nggak sih Pak Guru melihat di misalnya kalangan Pak Guru lah, influencer? Gejolaknya besar. Di kalangan guru pun, khususnya guru-guru sejarah, guru-guru sejarah kita itu adalah guru yang paling kasihan karena materi akan berubah seiring dengan kekuatan politik yang berkuasa. Apakah peristiwa capek-capek orang untuk kuliah Pak Guru ya? Iya. Dulu aja waktu
tahun berapa gitu, ada perubahan G30S PKI menjadi G30S gitu. Dan dirubah lagi menjadi G30S PKI gitu. Itu guru-guru capek itu meneranginnya kayak gimana ini. Dalam situasi anak-anak sudah bisa mengakses internet gitu secara bebas. Yeah. Nah, jadi dampaknya ya kita akan melihat betapa besar kekecewaan dari korban-korban dari Pak Harto. Kita akan melihat bagaimana amarah dari pihak-pihak oposisi pada waktu itu. Kita melihat seberapa besarnya orang-orang dalam jumlah ya yang terzolimi oleh Pak Harto. Kita bakal melihat orang-orang meracau, orang-orang akan marah, orang-orang akan gelisah dan resah dan lain sebagainya. Tapi hukum yang paling berkuasa di bumi itu adalah siapa yang kuat dia yang menang, bukan siapa yang benar dia yang menang, tapi siapa yang kuat dia yang menang. Jadi selama Pak Harto diposisikan sebagai mantan presiden yang akan dibenarkan oleh presiden dan calon presiden, maka selama itu pula lah orang-orang yang menjadi oposisi akan merasa kecewa dan tanpa sedikit pun mendapatkan jawaban. Saya ada di pihak menyatakan bahwa Pak Harto itu bukan pahlawan, tetapi menjadi wajar ketika dia jadi pahlawan nasional. Karena kriteria pahlawan nasional itu adalah kepentingan politik dan kepentingan ideologi. Tapi aku ngeliat di bawah itu, sepengetahuan mataku ya Pak Guru, paling cuma civil society maupun orang yang mengerti sejarah yang menolak ini. Nggak sampailah ke milenial ataupun Gen Z ke bawah, apalagi dan seterusnya. Kalau kita melihat Agustus kemarin kan, yang demo besar-besaran itu efeknya itu sangat mengena pada mereka, makanya bergerak. Walaupun ada provokasi-provokasi, tapi kalau ini kayaknya enggak ya Pak Guru? Enggak apa? Soal Soeharto ini tidak rasa provokasi di hati Gen Z maupun ke bawah itu nggak kena ya? Iya nggak kena tuh karena ini nggak relevan buat mereka. Ya. Jadi maksudnya gini. Demo DPR kemarin itu yang sebelumnya yang jauh lebih besar itu relevan karena soal mereka ke depan. Soal mereka ke depan. Kalau ini kan soal pekerjaan yang belum didapat. Soal aspirasi-aspirasi mereka yang tidak tersalurkan. Jadi mereka merasakan. Tapi yang merasakan kebengisan dan kejahatan Pak Harto itu siapa? Mereka nggak ngerasain itu. Mereka nggak menikmati ancaman teror dan betapa senyapnya Orde Baru. Mereka tidak hidup di zaman itu. Mereka tidak hidup di zaman itu. Jadi mereka hanya bisa baca, mereka hanya berpengetahuan, tetapi tidak akan berempati dengan apa yang terjadi. Jadi ya sudahlah. Nah itulah makanya panggung sejarah tuh begitu. Sejarah itu, semua catatan sejarah adalah sejarah yang sudah direvisi. Semuanya. Jadi kita tidak akan pernah dengar keluh kesah penderitaan orang yang dibantai sama Alexander Agung. Kita tidak pernah akan mendapatkan akses informasi tentang betapa kejamnya laskar-laskar rakyat Indonesia ketika mengusir Belanda. Kita gak akan nemu bentuk-bentuk kekejaman itu. Jadi Belanda mau nangis kayak gimana pun, mau bercerita tentang nasibnya di Indonesia bagaimanapun, kita tidak akan pernah mendengarnya. Akang pernah belajar Belanda perang sama Indonesia, kemudian Belanda nembakin dan sebagainya, pernah dengar kan? Pernah dengar nggak misalkan laskar-laskar kalau nemu orang Belanda, mau sipil mau militer, dibantainya itu di depan keluarganya. Gitu. Teror anak bayi dilempar, tusuk pakai bambu runcing. Pernah dengar cerita yang seperti itu? Atau pernah dengar kalau orang Belanda ketangkep sama orang Indonesia tuh, pertama anunya dulu dipotong, baru disiksa sampai mati gitu, oleh laskar-laskar kita. Nah cerita-cerita semacam itu tidak akan kita dengar dan kita akan menganggap, kita akan mengglorifikasi sejarah kita sebagai sebuah narasi yang sangat indah, yang sangat heroik, patriotik, yang sangat patriotik. Aten. Ada lagi Bang? Dan Pak Harto juga akan diperlakukan dengan cara seperti itu. Percayalah. Jokowi 10 tahun lagi OTW. Jokowi 10 tahun lagi OTW. Guys-guysku, daging menurut aku walaupun 30 menitan sama Guru. Tapi aku mau coba buku klasik Guru. Pengakuan Bandit Ekonomi John Perkins, The Confession of an Economic Hitman.
Pada saat itu, John Perkins datang ke Bung Karno. Sudahlah, krisis ekonomimu serahkan ke kami. Kami akan bantuin. Pada saat itu muncul istilah go to hell with your aid. Dia balik, tapi dapat kesempatan di rezim Orde Baru. Pada saat itulah IMF dan World Bank menginfiltrasi Indonesia dengan memberikan utang. Dan liberalisasi ekonomi terjadi sampai sekarang. Poinku adalah, silahkan teman-teman torpedo tafsirkan, silahkan bahwa kapitalisme adalah keniscayaan, tetapi tetap harus ada batasnya, sehingga ketimpangan, kesenjangan tidak terjadi. Itulah yang disorot oleh demo akhir Agustus kemarin oleh Gen Z dan milenial. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.